Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Manoa adalah sebuah lingkungan perumahan di Honolulu, Hawaii. Lingkungan ini terdiri dari rumah-rumah pribadi yang dibangun sebelum tahun 1960-an dan kondominium bertingkat. Manoa adalah rumah bagi Universitas Hawaii yang merupakan kampus unggulan di Hawaii. Universitas tersebut memiliki beberapa fakultas dan kawasan tempat tinggal bagi pelajar yang berkuliah di sana. Di sini pusat perbelanjaan utamanya terletak di Pasar Manoa yang selalu menyelenggarakan festival pasar petani yang diadakan beberapa hari dalam seminggu. Untuk kulinernya, Manoa terkenal dengan pilihan makanan yang beragam. Mereka sering mengadakan Bazar Taste of Manoa yang menampilkan hidangan seperti sate ayam Thailand, coklat cover bacon on a stick yang berupa daging yang dilapisi coklat. Selain itu, juga ada hidangan tradisional khas Hawaii seperti pok yang berupa ikan mentah yang dipotong dadu. Biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka atau utama dengan berbagai saus dan topping di atasnya. Juga ada saimin yang berupa hidangan mie kuah yang dihiasi dengan bawang hijau, kamaboko atau kue ikan, juga char siu, spam yang diiris tipis, telur irisan, pok choy, jamur, dan nori sebagai toppingnya. Dan tidak ketinggalan ayam huli-huli yang berupa ayam yang dipanggang dengan tusuk sate, lalu dimasak dengan cara diputar. Uniknya, saat ayamnya harus diputar untuk dipanggang dan dilumuri dengan sari nanas, para penonton akan berteriak, "Huli!" Nah, di Manoa Honolulu inilah ada lingkungan yang tenang dan damai di mana orang merasa aman hidup bersama keluarganya. Disitulah Paris Oda yang berusia 46 tahun tinggal bersama Naoko istrinya yang berusia 48 tahun. Dan 3 anak mereka, Sakurako yang berusia 17, Orion 12 tahun, dan Nana yang berusia 10 tahun. Paris adalah seorang chiropractic and therapeutic massager yang membuka praktek di dekat Ala Moana Center yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Hawaii. Istrinya si Naoko berasal dari Jepang. Selain sebagai ibu rumah tangga, dia terkadang juga ikut membantu di klinik suaminya. Kehidupan mereka tampak baik dan bahagia. Apalagi ketika anak pertama mereka, si Sakurako, akan lulus SMA dan sedang mempertimbangkan kuliah di mana nantinya. Paris adalah seorang pria yang selalu antusias dan bersemangat kalau bicara tentang keperawatan dan kesehatan. Selain itu, dia sangat suka memasak pada waktu luangnya. Paris dan ibunya bahkan telah ikut menjalankan Hapalua Marathon bersama pada tahun 2019 dan mereka berhasil menyelesaikan maraton tersebut dengan baik. Anaknya yang bernama Orion berada di kelas 6 di SII KS Charter School dan anak bungsunya Nana pergi ke Manoa Elementary School. Nana adalah anak pemalu tetapi selalu memperhatikan orang lain. Sementara Orion adalah anak yang baik hati dan suka bermain. Dia juga dikagumi oleh banyak teman-temannya di sekolah. Semua orang di lingkungan perumahan mereka mengatakan kalau keluarga Paris adalah keluarga bahagia yang normal. Setiap Natal mereka selalu mendekorasi rumah mereka dengan berbagai hiasan Natal, dan itu membawa keceriaan di lingkungan tempat tinggal mereka. Bahkan di tempat kerjanya, Paris dikenal sebagai suami yang baik. Salah satu karyawannya yang bernama Kemi Diver mengatakan betapa Paris ini sangat mencintai keluarganya. Dia selalu bangun pagi-pagi hanya untuk menyiapkan makan siang dan memasak sarapan keluarganya. Sementara dia memasak, Paris akan membiarkan istrinya tidur. Tetapi sayangnya semua itu tidaklah berlangsung lama. Ada yang berubah pada bulan Desember 2024 yang lalu. Pada saat itu, tidak terlihat dekorasi Natal sama sekali di depan rumah mereka. Padahal biasanya mereka selalu memasang hiasan Natal yang meriah di depan rumah. Selain rumah mereka tampak suram, para tetangga mulai memperhatikan anggota keluarga Paris sering ribut di rumahnya. Bahkan ada yang bilang wajah mereka terlihat sedih dan murung kalau lagi di luar rumah. Karyawan-karyawan di kantor Paris juga memperhatikan Paris. Dari yang dulu selalu ramah, terlihat optimis dan banyak tertawa, kini Paris menjauh dari semua orang. Paris bahkan hampir tidak pernah tersenyum lagi. Beberapa pasiennya pun memperhatikan perubahan Paris. Mereka merasa Paris kini menjadi orang yang sangat dingin dan muram. Namun, walau sudah begitu banyak petunjuk yang terlihat, tidak ada yang bisa menduga apa yang terjadi beberapa hari kemudian. Minggu pagi di tanggal 10 Maret 2024, polisi mendapat panggilan 911 dari seseorang yang gak sengaja mendengar teriakan dari rumah Paris di Waloa Place, Manoa. Petugas bergegas ke rumah tersebut. Mereka tiba pada pukul 8.34 pagi, tetapi ketika mereka sampai di sana,
Penelpon tidak ditemukan dimanapun. Para petugas kemudian memutuskan untuk mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Mereka mendengarkan dengan seksama dari balik pintu depan, tapi tidak ada lagi teriakan. Yang ada hanya keheningan yang meresahkan. Mereka bahkan bertanya kepada tetangga, apakah mereka telah melihat atau mendengar sesuatu yang tidak biasa. Tapi gak ada yang mendengar apa-apa. Salah satu petugas mencoba menelpon kembali orang yang telah menekan 911 sambil berharap untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi ada masalah. Panggilan itu rupanya datang dari nomor internasional dan sistem mereka tidak dapat menelpon kembali ke nomor itu. Ketika mereka mengecek pintu rumah, terlihat tidak ada tanda-tanda masuk dengan paksa. Karena para petugas melihat tidak ada ancaman dan tidak ada alasan hukum untuk memasuki rumah tersebut, mereka pun tidak punya pilihan selain pergi. Tetapi 45 menit kemudian pada pukul 9.15 pagi, telepon berdering lagi. Penelpon yang sama menelpon ulang. Ketika polisi kembali ke rumah Paris, kali ini penelpon ada di sana menunggu mereka di luar. Penelpon tersebut adalah seorang wanita penyewa yang telah menyewa sebuah kamar di rumah Paris. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, dan kemudian dengan suara gemetar, dia memberitahu mereka apa yang sebenarnya telah terjadi. Tadi malam, dia telah tertidur di kamarnya ketika dia tersentak bangun oleh jeritan keras. Waktu saat itu menunjukkan sekitar pukul 2 atau 2.30 dini hari. Awalnya dia tidak mau mengecek, tetapi kemudian ada suara jeritan lagi dan kali ini semakin keras dan lebih dekat. Jeritan itu datang tepat dari luar pintunya. Membeku dalam teror, dia dengan cepat mengunci dirinya sendiri. Dia terlalu takut untuk bergerak dan terlalu takut untuk bernafas. Tetapi kemudian dia melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Ada genangan darah yang kental dan berwarna gelap merembes di bawah pintunya, menyebar ke seluruh lantai. Dia memberitahu petugas bahwa dia terlalu takut untuk membuka pintu. Dan itulah sebabnya dia tidak keluar pertama kali mereka datang. Sebaliknya dia menunggu sampai akhirnya dia tidak bisa menunggu lagi. Dia kemudian memanjat keluar dari jendelanya dan akhirnya bertemu dengan polisi ketika dia menelpon lagi. Sekarang dengan pernyataan yang mengerikan ini, polisi bergegas kembali ke rumah Paris. Mereka mencoba untuk masuk melalui pintu depan tetapi terkunci. Mereka menggedornya sambil berteriak memanggil siapapun yang ada di dalam. Namun tidak ada jawaban. Mereka lalu mencoba mengintip melalui jendela dan dari sana mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan cepat mereka pindah ke pintu belakang lalu memaksa masuk dan saat itulah mereka melihat semuanya dengan jelas. Awalnya mereka menemukan sesosok tubuh laki-laki yang tergeletak berlumuran darah di lorong. Dia memiliki luka di dada dan sudah meninggal. Dia kemudian diidentifikasi sebagai Paris Oda yang berusia 46 tahun. Ketika petugas melangkah melewati tubuhnya, mereka melihat pisau dapur yang masih tergenggam di tangan kanannya yang kaku. Tetapi itu belum seberapa. Petugas kemudian bergerak dengan hati-hati melalui semua lorong di rumah itu untuk mengecek kamar demi kamar. Dan apa yang mereka temukan sangat mengerikan. Di kamar tidur pertama, terlihat seorang gadis muda yang tergeletak di lantai dan tubuhnya basah kuyup dengan darah. Darah itu berasal dari luka-luka pisau di tubuhnya, mulai dari kaki sampai tubuh bagian atasnya. Gadis muda itu kemudian diidentifikasi sebagai Sakurako yang berusia 17 tahun. Kemudian di kamar sebelah, petugas menemukan seorang anak laki-laki tak bernyawa di tempat tidurnya. Anak laki-laki itu adalah Orion yang berusia 12 tahun. Dia menderita luka pisau di bagian dadanya. Kemudian petugas mengikuti jejak darah ke kamar tidur utama, di mana pencahayaan di sana menjadi lebih gelap. Walau begitu, samar-samar terlihat sesosok anak kecil tewas tertelungkup. Ada luka dalam yang terukir di punggungnya. Anak itu adalah Nana yang berusia 10 tahun. Tepat di belakang pintu, seolah-olah dia telah berjuang untuk melindungi anak-anaknya semua sampai akhir adalah ibunya, Naoko Oda yang berusia 48 tahun. Tubuhnya penuh dengan luka tusuk. Tidak diragukan lagi bahwa Paris Oda adalah pembunuhnya. Sebuah keluarga yang tampak begitu penyayang, normal dan bahagia
musnah sepenuhnya dalam semalam. Ketika pemeriksa medis datang dan memeriksa tubuh mereka semua, hasilnya malah membuat keadaan semakin meresahkan. Naoko dan Sakurako meninggal karena beberapa luka tajam, sedangkan Orion dan Nana menderita luka pisau yang fatal di tubuh mereka. Dan bagian yang paling menyayat hati adalah mereka sempat melawan. Otopsi mengungkapkan ada beberapa luka pertahanan di tangan dan pergelangan tangan mereka. Di situ terlihat bukti bahwa Orion dan Nana telah berusaha mati-matian untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi Paris mengalahkan mereka. Polisi yakin mereka meninggal akibat luka-luka mereka hanya beberapa jam setelah mereka diserang. Kengerian itu terjadi sekitar pukul 2 atau 2.30 pagi. Seluruh komunitas terguncang. Bahkan penegak hukum yang telah melihat langsung tragedi ini menjadi syok. Mereka menyebutnya pembunuhan massal terburuk kedua di Honolulu dalam 25 tahun terakhir. Yang aneh, sebenarnya Paris tidak memiliki catatan kriminal. Tidak ada riwayat kekerasan dalam rumah tangganya. Menurut semua catatan, dia adalah pria pekerja keras, suami yang penyayang, dan ayah yang berbakti. Jadi, apa yang salah? Kebenaran di balik tragedi ini akan lebih memilukan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Saat penyelidik menggali lebih dalam dan mencoba mengumpulkan apa yang menyebabkan Paris melakukan tindakan yang mengerikan itu, satu hal menjadi jelas, yaitu masalah hutang. Rupanya, Paris memiliki utang yang telah membebani dirinya selama bertahun-tahun. Paris telah tenggelam dalam kesulitan keuangan dalam waktu yang lama. Dia menunggak pajak yang dikenakan pada pembayaran mobil dan pinjaman agar bisnis chiropracticnya tetap berjalan. Masalah keuangannya dimulai setidaknya pada tahun 2021 ketika pemilik gedung kantornya menggugat dia dan perusahaannya bernama Oda Ohana Chiropractic LLC sebesar hampir $90.000 untuk sewanya saja. Dan Paris telah berhenti membayar sewa pada bulan Desember 2017 dan terus mengumpulkan hutang selama pandemi COVID-19. Pada akhirnya dia menyelesaikan kasus tersebut pada bulan Desember 2021 dengan menyetujui untuk membayar $53.000. Selama pandemi, Paris juga telah menerima pinjaman program perlindungan gaji sebesar $26.995 untuk menutupi gaji keempat karyawannya. Hal ini mengakibatkan hutangnya terus menumpuk pada bulan Juni 2023. Paris kemudian menyelesaikan pajak negara sebesar $7.810 pada bulan Desember 2023. Jelas, dia sangat membutuhkan uang tunai. Paris bahkan mengiklankan truk Ford 2013 miliknya untuk dijual seharga $20.000. Dia juga mengiklankan treadmillnya seharga $800. Tetangga kemudian mengatakan kepada media lokal bahwa keluarga Paris ini sebenarnya tinggal di lantai atas rumah mereka yang bernilai $1,7 juta. Sementara bagian bawahnya mereka sewakan kepada keluarga lain, yang untungnya karena suatu takdir telah pergi untuk perjalanan ke Jepang sebelum pembunuhan itu terjadi. Kemudian pada bulan Januari 2024, Paris menghubungi seorang makelar rumah. Dia hendak menjual rumahnya. Bisnis di klinik chiropracticnya telah sepi. Dan untuk memenuhi kebutuhan, Paris bahkan mulai menjadi sopir Uber. Paris sebenarnya sempat menceritakan kepada seorang kerabat bahwa dia merasa ini semua adalah tanggung jawabnya. Dia harus memperbaiki keadaan. Paris juga berbagi kekhawatirannya dengan istrinya dan mereka mencoba melakukan penghematan. Tetapi masalah keuangan tetap tidak hilang. Pada bulan Februari 2024, Paris merasa putus asa. Dia memberitahu Naoko bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya, tetapi dia tidak ingin melakukannya sendirian. Di pertengahan Februari, Paris mengirim pesan teks kepada istrinya bahwa mereka perlu merencanakan untuk melakukannya. Paris berkata dia tidak tahan lagi dan dia mengatakan kepada Naoko bahwa anak-anak mereka perlu ikut dengan mereka karena tidak ada yang bisa merawat mereka lebih baik daripada dia. Naoko mencoba untuk tetap berharap sambil mendesak Paris untuk memikirkan jalan keluar yang berbeda. Naoko menyarankan agar mereka pindah ke Jepang, di mana orang tuanya dapat membantu mereka memulai hidup yang baru. Tetapi untuk Paris, dia sudah menyerah.
Setelah percakapan itu, dia menarik diri. Dia menjadi sangat jauh, seperti seorang pria yang membawa beban yang mengerikan. Saat itulah semuanya berubah. Ketika stres, hutang, dan ketakutan menjadi terlalu berat untuk ditangani. Kemudian datanglah Maret, dan dengan itu tekanan menjadi semakin besar. Pajak makin merayap dan Paris merasa seperti kehabisan waktu. Dia berbicara dengan seorang makelar lagi tentang penjualan rumah dengan harapan untuk menemukan jalan keluar sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Tetapi alih-alih menjadi lega, ketakutan Paris menjadi sesuatu yang lebih gelap. Dia bilang ke keluarganya, dia lebih baik mati daripada menghadapi rasa malu karena masuk penjara gara-gara pajak yang belum bisa dia bayar. Dan kemudian di saat putus asa, Paris membuat pernyataan yang mengerikan. Dia mengancam akan menyakiti keluarganya sendiri dan membakar rumah mereka hingga rata dengan tanah. Dan hal itu tidak hanya berhenti di situ saja. Sekitar waktu yang sama, Paris sempat menghubungi seseorang dengan mengajukan permintaan yang mengerikan. Dia menginginkan senjata api, tapi orang itu tidak pernah menanggapi permintaan Paris. Namun seperti yang telah kita ketahui, itu tidak menghentikan Paris untuk melanjutkan rencananya. Ibunya Paris, si Annette, merasa hancur. Dia berjuang untuk mengatasi kehilangan anak, mantu, dan cucu-cucunya. Annette berharap ini semua tidak nyata. Ketika ditanya apakah ada tanda-tanda peringatan apapun yang bisa mengisyaratkan tragedi ini, Annette menolak berkomentar. Sementara itu di rumah keluarga Paris, masyarakat berkumpul untuk berduka. Bunga, surat, dan lilin memenuhi tugu peringatan yang didirikan di puncak tangga. Boneka beruang merah muda ditinggalkan untuk menghormati Nana yang berusia 10 tahun dengan catatan memilukan yang berbunyi, "Kami mencintaimu." Sebagian besar orang memang tidak mengenal keluarga Paris dengan baik, tetapi mereka tetap merasa hancur akan tragedi yang terjadi. Seorang wanita bahkan menangis sepanjang hari ketika mengetahui berita mengerikan itu. Semua orang ikut merasa berduka. Apalagi bagi mereka yang mengenal Paris, tentu saja terasa semakin menyakitkan. Berita itu hampir mustahil untuk dipercaya. Mereka tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak biasa dari rumah Paris. Tidak ada perkelahian keras, tidak ada pertengkaran. Paris bahkan tampak sangat normal. Salah satu mantan pasien chiropracticnya, Martha Randall, terguncang. Dia menggambarkan Paris sebagai orang yang dapat dipercaya, tenang, dan profesional. Martha nggak menyangka kalau Paris mampu melakukan tindakan yang mengerikan seperti itu. Hal tersebut membuatnya syok. Setelah tragedi itu, sekolah tempat Sakurako belajar mengumpulkan komunitas untuk mengadakan kebaktian pagi khusus untuk mereka yang ingin mendoakan Sakurako. Sementara itu, di sekolah tempat Orion belajar, guru-guru menghubungi orang tua murid dan memberitahu mereka bahwa konselor krisis bersedia untuk mendukung siswa sekolah dasar yang terguncang akibat tragedi ini. SD tempat Nana belajar juga menyediakan tim intervensi krisis untuk membantu anak-anak mengatasi kehilangan. Disediakan terapis yang dapat membantu keluarga melalui trauma, menekankan pentingnya berbicara kepada anak-anak tentang apa yang terjadi dengan cara yang sesuai dengan usia mereka. Karena untuk anak-anak yang jauh lebih muda seperti mereka yang berada di sekolah dasar dan menengah, perasaan takut dan ketidakpastian bisa sangat membebani. Mereka mungkin khawatir jika sesuatu seperti ini dapat terjadi pada keluarga mereka. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Hundreds of students, friends, and community members gathered on the lawn inside the Tom Moffat Waikiki Shell Tuesday to pay their respects to Paris, Naoko, Sakurako, Nana, and Orion. In this moment of sorrow, let us find solace in each other's embrace, remembering that we are not alone in this journey towards healing. We have each other.